Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mengajak kalian semua buat cek stok di gudang Honda Wing Dealer. Jadi beberapa minggu yang lalu dan beberapa hari yang lalu juga sih ya, saya sempat bilang bahwa stok Honda Vario 150 itu kosong brosis, sama sekali nggak ada unitnya. Nah jadi sekarang saya bakal ngajak kalian semua buat keliling untuk melihat-lihat stok yang tersedia di gudang Honda Wing Dealer. Nanti juga akan kita lihat apakah memang benar-benar kosong untuk stok Vario 150. Oke brosis, jadi saya akan memulai videonya dari sini ya. Jadi sekarang yang di depan saya adalah lift raksasa yang biasa digunakan buat naikin motor dari basement ke lantai 5, karena gudangnya ini di lantai 5. Mungkin buat brosis yang sering nonton vlog saya sudah sering melihat ya tempat ini. Jadi di bawah seperti ini untuk penampakannya. Nah itu dia. Jadi motor dari bawah nanti dinaikkan ke lift, kemudian naik dan diparkir di sini. Nah untuk posisi gudangnya ini di lantai 5. Seperti ini pemandangannya jika kita melihat keluar. Dan dealernya ini di Bekasi Kota ya. Jadi di Bekasi Kota, lebih tepatnya di Bekasi Timur. Ini dia untuk pemandangannya ketika kita melihat keluar ini di lantai 5. Oke, sekarang kita langsung cek aja untuk stoknya. Jadi yang pertama di depan sini ada Beat Deluxe hitam. Ini siap dikirim nih brosis. Kalau motor siap dikirim sudah ada surat jalannya. Ini dia untuk surat jalannya. Kemudian nanti digesek. Setelah selesai penggesekan, alat-alatnya, perlengkapannya disiapkan seperti toolkit, helm, spion, jaket. Anehkan dapat jaket. Setelah siap, nanti motor parkir ke lift, kemudian diturunkan. Kemudian di belakangnya ada PCX. PCX ini juga sudah siap dikirim. Jadi semua unit PCX Scoopy yang ada di gudang ini sudah ada namanya semua. Ini dia untuk surat jalannya. Jadi buat kalian yang masih mikir PCX dan Scoopy unitnya ditahan-tahan sengaja nggak dikeluarkan, itu salah besar brosis, karena memang semua unit PCX dan Scoopy sudah ada namanya semua. Jadi buat kalian yang suka nonton vlog saya ketika menurunkan unit pasti sudah tahu. Ketika saya menurunkan unit-unit dari truk DO itu sudah ada namanya semua di list, jadi nggak ada yang free. Untuk indennya PCX dan Scoopy sekarang ini masih sama di 1 sampai 2 bulan. Jadi 1 sampai 2 bulan itu estimasi ya. Jadi kita nggak bisa memastikan kapan datangnya. Jadi buat kalian yang biasanya beli PCX atau Scoopy mungkin di dealer lain, si salesnya ini salesnya memastikan 2 minggu nih, 3 minggu atau 1 bulan fix datang. Itu menurut saya salah sih. Soalnya kita nggak pernah tahu kapan unitnya datang. Jadi estimasi 1 sampai 2 bulan. Kemudian sekarang di depan sini juga ada Beat CBS hitam. Ini Beat paling laris brosis. Versi CBS warna hitam ini paling laris. Padahal di atasnya ada CBS ISS dan Deluxe, tapi justru yang warna hitam ini yang paling laris. Kemudian di bagian belakang lagi ada EDV warna hitam. EDV juga stoknya cukup lumayan, tapi juga laris juga sih. Di area Bekasi itu EDV penjualannya juga cukup lumayan. Jadi jarang unitnya numpuk di gudang, pasti datang kemudian nggak beberapa lama kemudian pasti laku. Jadi memang untuk unit sendiri seperti EDV ini bertahan paling lama ya. Itu 1 sampai 2 minggu pasti sudah keluar. Karena memang untuk Honda sendiri penjualannya nggak bisa diragukan lah ya. Mungkin semua juga tahu penjualan Honda bisa dibilang nomor 1 di Indonesia untuk penjualan motor, sangat luar biasa. Kemudian di belakang sini ada Beat CBS ISS warna hitam. Nah kemarin ini sempat saya review nih, saya compare bandingkan dengan Revo X. Jadi sebelahnya ada Revo X warna hitam, ini juga sudah siap dikirim. Jadi si Revo X nya ini sudah ada yang punya brosis, siap dikirim. Untuk Beatnya belum. Nah brosis, seperti yang kita tahu untuk unit Beat biasanya itu banyak membludak ya. Tapi untuk sekarang ini ternyata ada Beat yang jarang dan susah brosis untuk didapatkan. Yaitu Beat CBS ISS warna biru silver. Brosis pasti tahu ya. Untuk yang CBS ISS kan ada 2 warna nih. Yang warna hitam ini dan biru silver. Nah untuk yang unit biru silver itu brosis, wah sekarang susah banget nyarinya. Di jalan juga jarang saya nemuin. Kemudian untuk pengiriman sendiri juga jarang banget. Sekarang untuk mendapatkan Beat warna biru silver itu harus inden. Jadi unitnya nggak ready. Untuk yang warna hitam CBS SS selalu ready nih unitnya.
Itu sih, jadi nggak hanya PCX dan Scoopy, ternyata untuk beberapa unit seperti Beat, untuk beberapa warnanya juga ada yang inden. Nah sekarang di sini ada Sonic, dan ngomong-ngomong masalah Sonic, ini Sonic dari pertama keluar sampai sekarang masih gini-gini aja ya. Mungkin bisa dibilang anak tiri ya. Dan unitnya sendiri susah keluarnya, jujur untuk Sonic susah keluarnya di zaman sekarang ini, di zamannya Matic tahun 2021. Untuk motor-motor Ayago seperti ini pasarnya susah, penjualannya susah. Ini sudah lama, stoknya di sini udah berbulan-bulan ya, udah lama banget ya. Ini nggak keluar-keluar. Kemudian di sebelahnya lagi ada Scoopy. Jadi di lane sini ini khusus buat Scoopy. Nah ini dia untuk Scoopy. Ini ada Sporty hitam, ini juga sudah ada yang punya, siap dikirim. Tapi memang si penerimanya belum mau dikirim dulu. Katanya nunggu dulu ntar. Nah, ketika nanti kita dapat konfirmasi suruh ngirim baru dikirim. Ada sport hitam di sini, jadi biasanya barisan Scoopy. Buat brosis yang suka ngeliat vlog saya, sudah tahu ya di sini biasanya barisan Scoopy. Jadi setiap motor di gudang itu barisannya sendiri-sendiri. Di sini Scoopy. Kemudian di belakang sini, nah ini ada PCX CBS warna putih. Ini dia. Nah, brosis bisa membaca di sini tulisan Premium Zone. Jadi ini adalah zona premium khusus untuk motor-motor premium. Andaikan Beat, Revo atau Vario parkir di sini nggak boleh brosis. Jadi yang boleh parkir di sini khusus motor premium. Contohnya CBR, kemudian CRF boleh, kemudian EDV, kemudian PCX, Forza boleh di sini. Jadi khusus motor premium. Ini dia. Untuk khusus motor premium, dia lane-nya menggunakan warna kuning. Jadi beda dengan lane lain, dia menggunakan warna putih. Si premium dia menggunakan warna kuning, khusus Premium Zone. Nah biasanya Premium Zone ini nggak semua dealer ada, tapi untuk dealer wing, gudang Honda Wing pasti ada kayak gini nih, Premium Zone. Kemudian jika kita melihat di sini, nah ini dia. Ini adalah unit Honda EDV warna brown yang kita lihat di sini. Ini udah bodinya pada lepas. Nah mungkin ini jadi bahan pertanyaan buat kalian, kenapa nih bang, kok ada EDV di pojok sini dipretelin kayak gini? Nah, jawabannya brosis, jadi untuk EDV atau enggak hanya EDV sih, semua unit yang ada di sini, di lane sini, ini adalah unit yang sedang melakukan komplain. Jadi ketika menurunkan waktu itu, nah fairing bagian bawahnya sini lecet brosis. Nah, jadi bisa langsung diklaim ya. Jadi ketika menurunkan dari mobil pengiriman, ternyata ada yang lecet, itu bisa diklaim. Tapi harus saat itu juga. Tapi ketika motor sudah di gudang, dicek ternyata lecet, itu udah nggak bisa. Tapi ketika baru nurunin kelihatan lecet, bisa diklaim. Nah klaimnya tentunya nggak secara langsung dapat ininya nih, partnya nggak. Jadi kita klaim, kita lepas. Nah kemudian kita nunggu nih, mungkin beberapa hari setelah datang nanti kita pasang. Ini makanya dipretelin ya. Karena memang untuk melepas bagian bawah sini, ini harus kelepas semuanya sampai ke atas. Jadi untuk body EDV sendiri memang cukup ribet. Ketika kita bongkar di bawah aja di sini, atasnya juga harus dilepas. Dan ada alat khusus biar nggak rusak buat ngelepas body-bodinya. Oke lanjut. Kemana lagi ya? Nah di sini ini adalah ruangan yang di dalamnya adalah helm-helm brosis, helm, spion, kemudian aki dan lain-lain ada di sini. Nah kita nggak perlu masuk sepertinya, untuk helm sendiri nggak terlalu inilah ya. Helm gitu-gitu aja yang jelas. Oke sekarang kita pindah. Nah sekarang kita ke barisan belakang nih. Ke barisan belakang di sini ada Beat CBS. Nah ini Beat CBS sudah laku semua. Ini udah ada surat jalannya. Jadi memang untuk Beat CBS warna hitam ini laris manis. Ibaratnya tuh kayak jualan kacang ya, jualan motor kayak jualan kacang. Memang untuk Honda sendiri penjualan udah nggak ada yang bisa ngelawan. Nomor 1 pokoknya penjualannya seluruh Indonesia. Nah ini dia, udah ada surat jalan semua untuk 3 Beat CBS di sini. Kemudian di belakang sini ada EDV warna brown dan putih hitam, sama-sama CBS. Nah ini untuk barisan EDV, barisan EDV di sini brosis. Biasanya ini full EDV-nya, cuma sekarang udah kosong, tinggal 2 unit. Ini tersedia, belum ada yang punya nih. Kemudian di sini ada CRF. Nah CRF cukup lumayan nih stoknya, tapi sepertinya ini udah ada yang punya semua. Jadi ada warna grey, ada merahnya 2 CRF. Untuk CRF sendiri juga sekarang susah ya. Untuk unitnya wajib inden. Jadi kemarin banyak yang nanya ke saya, inden CRF berapa lama bang? Cukup lama untuk CRF sekarang. Mungkin 1 bulanan lebih yang jelas lah. Yang jelas lebih dari 1 bulan estimasinya.
untuk CRF karena unitnya sudah cukup lumayan susah sih. Di sebelah sini CRF, belakangnya lagi. Nah, ini pasukan Beat nih. Jadi ada 10 unit Beat Dilac warna hitam, itu indenan PT brosis. Jadi sudah ada yang punya. Jadi PT yang beli, biasanya buat motor operasional ya. Buat kalian yang nonton vlog saya sebelumnya saat menurunkan motor dari DO, itu saya sudah bilang ada 10 unit pesanan PT untuk Beat Deluxe. Nah, PT biasanya motor operasional itu bebek ya, seperti Revo kemudian Supra, tapi ini beda. Dia menggunakan Beat Deluxe warna hitam, ada 10 unit. Jadi di barisan belakang sini ada Beat Deluxe, kemudian belakangnya juga Beat Deluxe. Jadi Beat Deluxe hitam banyak banget. Yang jarang itu adalah Beat Deluxe silver dan brown brosis. Ini ada Beat Deluxe juga siap dikirim, makanya dia udah keluar dari parkiran, ini mau dikirim nih. Nah, untuk Beat Deluxe silver di sini hanya 2 unit. Jadi buat brosis yang pengen punya Beat tapi jarang yang punya nih, untuk 2021 ini Beat Deluxe silver, brown, dan blue. Jadi 3 warna itu ya. Deluxe silver, kemudian coklat dengan biru. Sementara untuk Beat Deluxe hitam, brosis bisa lihat sendiri, banyak banget sampai ke belakang-belakang sana. Itu Beat Deluxe hitam semua. Sampai ke sini, ini juga Beat Deluxe hitam. Mungkin kalau di total semua Beat di sini Deluxe hitam itu mungkin ada sekitar 25 atau 30 unit Beat Deluxe hitam semua. Sementara silver hanya 2, biru kosong, kemudian brown juga kosong. Nah, jadi itu ya untuk Beat yang jarang dan cukup susah unitnya untuk sekarang ini yaitu. Nah, brown di sini cuma ada 1 nih brosis. Ini dia, kelewat ya. Jadi brown cuma ada 1, silver 2, sementara biru kosong. Ini brown, ini jarang nih. Jarang yang punya Beat warna brown. Nah, kita balik ke topik ya, seputar Vario 150. Jadi biasanya kalau kalian suka lihat vlog-vlog saya, lane ini adalah lane Vario 150 dan Vario 125. Tapi seperti yang kita lihat sekarang, kita sudah jelajahin ya, dari depan sana sampai ke belakang sini, kita nggak ngelihat unit Vario brosis. Unit Vario kosong sama sekali, nggak ada unitnya, 0. Di sini cuma ada Beat Deluxe, kemudian Beat Street Silver. Beat Street Silver ada 2, kemudian Beat Street hitam ada 2. Kemudian di sebelahnya ada Beat CBS ISS hitam. Nah, ini sebenarnya lane Vario nih. Cuma karena Varionya kosong, akhirnya dibuat parkir Beat. Nah, dengar-dengar brosis, Vario itu stop pengiriman sampai tanggal 23 bulan ini kalau nggak salah ya. Saya dengar-dengar dari admin itu sekitar tanggal 23. Jadi stop dikirim sampai tanggal 23. Sementara untuk pengiriman Vario itu stop mungkin sudah sebulanan ya, sampai tanggal 23 nanti. Nah, yang jadi pertanyaan, pengiriman stop sampai tanggal 23. Nah, 23 itu maksudnya nanti setelah 23 bakal dikirim Vario 150 lagi, atau setelah tanggal 23 keluar versi terbarunya Vario 160. Karena cepat atau lambat Vario 160 ini akan segera hadir. Mungkin nggak sampai tahun depan, saya rasa di tahun ini, cuman bulannya nggak tahu. Jadi itu kisi-kisinya, nggak sampai tahun depan, mungkin di tahun ini cuman bulannya nggak tahu. Nah, jadi untuk Vario 150 pengiriman berhenti sampai tanggal 23. Jadi yang jadi pertanyaan, setelah 23 itu 24 ke 25 itu bakal dikirim lagi Vario 150-nya karena mungkin produksinya terbatas, atau akan keluar versi 160-nya. Nah, itu pertanyaannya. Jadi tunggu aja ya brosis ya sampai tanggal 23. Andaikan nanti ada turun lagi Vario 150 juga akan saya videokan untuk penurunannya Vario 150. Tapi andaikan akan berubah ke 160, nanti juga akan saya beritahu. Itu sih cluenya. Oke, jadi untuk unit Vario 150 maupun Vario 125 kosong alias 0, nggak ada ya. Mungkin itu pertanda bahwa Vario 160 akan segera lahir. Nah, jadi buat brosis yang berencana akan melakukan pembelian Honda Vario 150, wajib dipikir-pikir dulu nih. Jadi nggak kira-kira ambil 150 atau nungguin bentar ya, takutnya kan namanya orang udah beli
Vario 150, baru sebulan keluar 160. Nyesek banget pasti rasanya. Oke, jadi kita sudah menjelajahi seluruh gudang dari bagian lift depan sini sampai ke bagian belakang, dan kita tidak menemukan unit Vario 160 alias 0 brosis. Oke, jadi cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat kalian yang tinggal di area Bekasi dan sekitarnya, berencana akan melakukan pembelian motor Honda, bisa datang ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu, Bekasi Timur. Dan nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.